Bentar ya Pak ya. Al-Arab 179 Ibu. Iya, saya lagi nyari dari tadi. Ya. Nyarinya sambil masak ya? Enggak lah. 179. Walaqad darokna li jahannama katsira. Iya, walaqad arafna masih walaqad. Fakholafa ya. Walaqad darokna. Fakholafa duluan ya Pak ya, di masa. Walaqad 179 Ibu. 179. Iya. Pak, kalau ada yang duluan deh Pak. Nah, siapa lagi? Mungkin Ibu Pini masih kesulitan mencari ayatnya. Masih di semua pelukar. Barangkali siapa lagi nih yang sudah ada? Baru ada berapa? Ini baru 10 orang ya. Memang masih banyak. Terutama Tendik masih di lokasi vaksin. Kayaknya belum pada bisa bergabung. Bahkan mungkin masih barangkali dilanjut saja dulu sama saya barangkali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Walillahil asmaul husna fad'u biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Walladzina kadzabu bi ayatina sanatadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaydi matin. Awalam yatafakkaru ma bisahibim min jannatin inna huwa illa nadhirum mubin. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai' وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يأمهون. Shadaqallahul adzim. Silakan Bapak Ibu masih di surat Al-A'raf, barangkali sudah ada yang bergabung ayat 187. Saya Pak Oman. Silakan Al-Mukarram Ustadz Bister. Saya Pak Oman. Al-A'raf itu surat berapa sih Pak Oman? Ya. Ya, saya berapa tuh? Surat Al-A'raf itu surat ke-7 Bapak. Ayatnya 187. Halo, suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Saya Bapak Dayat. Udah. Ya, dilanjut. Pak Asmi. Oh, saya. Nah, udah. Surah ke 100 ayat ke ayat 187. Yas'alunaka anis sa'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nas
ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz Asmi. 191 silahkan Bapak Ibu. Masih di surat Al-A'raf. Sekarang ayat 191. Ayusyriku namala. Silahkan. Ya, Oman. Ya, pada ayat silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayusrikuna malai yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wala yasta'diuna la yastati'u wala yastati'u lahum nahraw wala anfusahum yansurun wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum Syawa'un alaikum ada'autumuhum am antum syamitu innal ladzina ta'una min dunillahi inadun amsalu fatuhum fal yastadinu lakum in kuntum syadikin. Shadaqallahul azim. Terima kasih pada ayat. Silahkan Bapak Ibu, masih di surat Al-A'raf ayat 190. Ayat 190 berapa? 195 ya. 195 silakan Buni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alahum arjulu yamshuna biha am lahum aydi yabstishuna biha am lahum a'yunum yubsiruna biha am lahum adanu yasma'una biha Qul id'u syuraka'akum summa kiduni fala tunzirun Inna waliyallahu alladhi nazzala
الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Ning. Silahkan Bapak Ibu masih di surat Al-A'raf. Sekarang ayat 198. Baik. Bapak Ibu, monggo silahkan dilanjut. Masih. Bu Farizal tuh. Bu Pini, Pak Rizal udah. Pak Rizal ada 2. Pak Rizal 1 lagi. Belum. Silakan tadi ada Bu Pini kayaknya. Bu Pini sudah masuk? 2 kali ya. Aja dulu. Kalau mau Pak Rizal aja dulu. Oh, Pak Rizal. Pak Rizal 1 udah, Pak Rizal 1 lagi belum. Ya udah. Saya lagi nge-host ntar. Ya. Nge-host nih, soalnya hostnya lagi nggak ada. Bener. Jadi saya sakit. Kalau lagi divaksin dia tepar dia. Vaksin, Pak. Masih pada vaksin. Iya. Pak Oman ke vaksin, Pak Oman? Saya divaksinnya yang halal nanti, emang ente. Pak Oman tadi udah divaksin, Pak Oman. Pak Oman lagi aja deh. Pak Oman nggak divaksin. Nggak mempan vaksinnya Pak Oman. Ditungguin umatnya tuh. Pak Oman ayat berapa Pak Oman? Ustaz Rahman. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Asmi, siapa Asmi? Alhamdulillah, semua. Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Ya, amin. Ayat berapa Pak Oman? 198. Oh, 198 ya Pak. Salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u. Betul kan ya, Pak? Wa khairu thawaba wa khairun uqba. Wadrib lahum masalah hayati dunya kana bihi nabatul ardi fa'asbaha hasinatan duriyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira al-malu wal banun. Nggak sadar tuh. Gimana Pak? Lanjut. Ustadz lanjut aja Ustadz. Tapi betul kan ya? Betul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Udah bilang. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu sami'un alim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dilanjut aja sampai akhir Tad. Sampai akhir ayat kayaknya. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال
ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Barangkali karena sudah jam 2, bagaimana Bapak Ibu dilanjut pada kajian saja, karena waktu sudah jam 2, 1 jam kita sampai ke depan, mungkin tanya jawab setengah jam, nanti keburu salat asar. Bagaimana Pak Rizal, dilanjut aja dengan kajian langsung? Pak Ustadz sudah hadir. Langsung aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadarus kita sampaikan di akhir surat Al-A'raf, kemudian nanti untuk minggu depan dilanjut dengan surat Al-An'am ayat 1. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama mengikuti kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abdul Rahman LCMA, Haji Abdul Rahman LCMA, ya, dengan tema mengambil ibrah dari Sang Khalilullah. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Ya, syukran Pak Oman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati segenap Bapak Ibu, semua dosen dan karyawan, keluarga besar dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Ya, wabil khusus para ketua dan wakilnya, Bu Dr. Lela Nur Lelawati, kemudian Bu Dr. Peggy, kemudian Pak Dr. Ramdhani dan Pak Sutar SMM, kemudian para kaprodi semua, Bapak Ibu semua yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya, rasa mahabbah saya, rasa cinta saya, semuanya mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa keberkahan, keceriaan, kebersamaan bersama keluarga tercinta, ataupun dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hari ini sedang sakit, yang gak enak badan, mudah-mudahan diberi kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gitu juga dosen-dosen yang lain, orang tua kita, ataupun saudara kita, teman kita yang udah nggak ada, mudah-mudahan yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dilipat gandakan segala amal kebaikannya, dihapuskan, dihilangkan segala kesalahannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi siang hari ini kita dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian kita, apa yang kita baca tadi, kemudian mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Ya, hadirnya kita di sini walaupun lewat Zoom, mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kita, menjadi perantara, ya, dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita terus mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berusaha untuk memperbaiki bacaan Quran kita, ketika kita terus berusaha untuk bisa baca Al-Quran, ya, ketika kita meluangkan waktu kita untuk baca Al-Quran, mudah-mudahan ini menjadi wasilah, ya, buat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah senantiasa menjaga diri kita, Allah senantiasa menjaga keluarga kita, Allah senantiasa menjaga lingkungan kita, mobil khusus keluarga besar sekolah tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita senantiasa menghidupkan sunnah Rasul. Alhamdulillah siang hari ini kita silaturahim dengan Zoom, kita majelis ilmu dengan Zoom, ya, kita mempelajari Al-Quran dengan Zoom. Ini adalah bukti dari mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah mengatakan wa yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, bahwasanya manusia nanti ketika dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintai. Ketika di dunia kita senantiasa menampakkan, mewujudkan, mencerminkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di akhirat nanti Allah bangkitkan kita bersama Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk men-share kajian kita siang hari ini. Kita sharing, kita berbagi hikmah, pelajaran atau ibrah yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan, ya, yang sudah dicontohkan oleh keluarga besar Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita, ya, nilai-nilainya, ajarannya semuanya, ya, senantiasa menjadikan kehidupan kita lebih baik lagi di Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bahas, ya, materi kita pada siang hari ini di Sayyidul Ayyam, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang mengambil ibrah dari Sang Khalilullah. Mengambil ibrah dari Sang Khalilullah. Kelihatan ya, Pak, Ibu semua? Materinya sudah kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, alhamdulillah. Jadi ibrah ini adalah pelajaran, ya, pelajaran atau apa, kisah yang bisa kita ambil, ya, hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran ini bukan berbicara hanya, ya, perintah tentang al-amru wan nahyu, perintah dan larangan saja, enggak. Kemudian Al-Quran juga tidak hanya berbicara tentang al-wa'du wal wa'id, ya, tentang janji dan ancaman saja. Begitu juga Al-Quran tidak hanya berbicara tentang al-bisyarah wan nadhirah, yaitu tentang kabar gembira ataupun kabar buruk, ya. Akan tetapi Al-Quran, ya, selain berbicara tentang perintah dan larangan, tentang syariat, tentang hukum-hukum, ya, tentang janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kabar gembira dan kabar buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an juga mengajarkan kita tentang qasasul Qur'an, bahwasanya di dalam Al-Qur'an terdapat banyak cerita. Ya, banyak cerita, banyak kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, ajarkan kepada kita semua supaya kita mengambil ibrah, mengambil hikmah, supaya kita bisa menjadi hamba-hamba yang bisa mengambil pelajaran, ya, ketika Allah ceritakan, ya, cerita tersebut di dalam Al-Qur'an. Makanya kalau kita lihat, ya, pelajaran atau karangan-karangan dalam kajian ilmu tafsir, ya, di sana dipelajari tentang qasasul Qur'an, ya, tentang cerita-cerita yang Allah gambarkan, yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Itu banyak sekali pembahasannya tentang qasasul Quran dalam Manahilul Irfan, ya. Kemudian Al-Burhan fi Ulumil Quran. Itu banyak kitab-kitab yang membahas tentang qasasul Quran, yang cerita-cerita memang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ya. Kalau qasas cerita, kalau kisos, ya, kisos adalah hukuman, ya. Hukuman. Jadi nyawa dibayar dengan nyawa, kemudian anggota tubuh misalkan ada yang terpotong, maka boleh dipotong lagi, ya, orang yang memotong tersebut, itu namanya kisos, balasan. Tapi kalau qasas
adalah cerita-cerita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan Allah perintahkan di dalam Quran surah Al-Hasyr ini ayat 2, fa'tabiru ya ulil absar. Ya. Allah memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran, ya, mengambil ibrah, mengambil hikmah apa yang sudah Allah berikan. Allah panggil kita semua ya ulil absar, orang-orang yang mempunyai pandangan, orang-orang yang dikasih penglihatan. Ya, orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sekarang tanggal 20 Zulhijjah, ya, kita masih menggali hikmah. Ya, setelah kemarin kita belajar tentang kurban, kita pelajari kemudian kita praktekkan. Kemudian kita mempelajari tentang masalah Idul Adha, ya, tentang haji, semuanya ini ada rentetan bagaimana dijalankan oleh aktor yang sangat istimewa tentunya, yang menjadi sejarah sehingga menjadi rujukan dari ajaran agama Islam, yaitu bagaimana kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Dan tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita juga di Quran surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ya. Ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Bahwasanya Allah tegaskan di sini ada kisah-kisah yang Allah berikan untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Allah panggil kita tadi ulil absar, orang-orang yang mempunyai penglihatan. Di sini di surat Yusuf 111 ini Allah panggil kita dengan ulil albab, yaitu orang-orang yang punya akal. Karena Allah memberikan kita keistimewaan, yaitu Allah berikan akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ya. Jadi ketika zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, sehingga Allah masukkan dalam Al-Quran ini qasasul Quran, cerita-cerita di dalam Al-Quran. Dan aktor yang istimewa tadi yang saya sudah jelaskan yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, dari rentetan ibadah kurban, ibadah haji, ya, di bulan Zulhijjah ini semuanya dipraktekkan, dicontohkan, ya, oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Di dalam Quran surah An-Nisa, ya, ayat 125. Bapak Ibu semua bisa dilihat, ya. Ini yang kita bahas, ya. Tadi kenapa judulnya mengambil ibrah, ya, mengambil ibrah tadi kita sudah bahas. Mohon Bapak Ibu, ya, sebentar, mohon Bapak Ibu di unmute itu yang berisik itu. Kedengaran, kasihan nih. Ya, kedengaran yang yang menyampaikan materi. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi ketika materinya atau temanya adalah mengambil ibrah, tadi kita sudah bahas tentang fa'tabiru. Kita ambil pelajaran, ya, dari sang Khalilullah. Ini adalah nabi yang diberikan julukan, yang diberikan pangkat Khalilullah. Permanen. Ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 125. Ya, Allah tegaskan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ya, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah tegaskan, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang paling baik adalah orang yang aslama yuslimu, orang yang memang menyerahkan dirinya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama kita disebut dengan agama Islam, karena kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim yang menjadi kesayangannya. Jadi Khalilullah ini adalah kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Wa takhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadi kesayangannya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nabi kita disebut dengan Habibullah, ya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa disebut dengan Kalimullah. Ya. Jadi ini adalah pemberian, panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa taala karena memang orang-orang pilihan yang telah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengambil ibrah agar kita bisa menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita hanya bisa ngaku-ngaku doang. Ya, kita hanya bisa ngaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita hanya bisa ngaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah apakah nanti di yaumil akhir nanti Nabi Muhammad mau mengakui kita sebagai hambanya, sebagai umatnya? Apakah di yaumil akhir nanti Allah Subhanahu wa taala mau mengakui kita sebagai hambanya? Ini pertanyaan besar buat kita. Makanya Allah berikan kisah-kisah untuk bisa kita ambil hikmah dalam kehidupan kita. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah nabi yang sering kita dengar ya kisahnya. Kemudian perjalanan hidupnya, bahkan dalam sholat juga ya. Ketika kita baca tahiyat, yang dibaca, yang disebutkan adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian disandingkan dengan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, artinya kemuliaan yang luar biasa. Ketika ada seorang nama Nabi yang Allah perintahkan untuk kita sebutkan ya di dalam sholat kita, ketika kita sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang berdoa, karena sholat itu mayoritas bacaannya adalah ad-du'a, ya doa, ya makanya sholat dalam arti bahasa adalah ad-du'a, ya kita sholat artinya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan di dalam sholat kita untuk menyebut sang Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari kehidupan ya, keluarga besar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang pertama adalah sosok anak yang berbakti dan orang tua yang penuh dengan kasih sayang dan perhatian kepada anak istrinya. Ya, jadi ketika Nabi Ibrahim ini menjadi anak, ya, beliau menjadi anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika sudah menjadi orang tua, ya, menjadi seorang ayah, seorang bapak, maka penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kecintaan kepada keluarganya. Yang pertama adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi anak yang berbakti. Ini subhanallah. Ya, ini bisa kita lihat kisahnya Allah Subhanahu wa taala gambarkan ya di dalam Quran surah Maryam ayat 42 sampai 48, panjang ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini berdakwah, mengajak atau mengingatkan ya ayahandanya yang bernama Azar. Jadi Azar ini para ulama tafsir memang berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan Azar ini adalah ayahnya seperti dalam kitab tafsirnya Imam Tobari. Kemudian ada yang mengatakan Azar ini adalah pamannya. Ya, salah satunya adalah Imam Asy-Sya'rawi, ya salah satu ulama tafsir di Mesir mengatakan Azar ini bukan ayahnya Nabi Ibrahim tapi pamannya. Jadi beberapa ulama tafsir memang berbeda pendapat, tapi yang penting adalah kita ambil hikmahnya saja. Kita tidak usah berdebat di masalah pamannya atau ayahnya, tapi bagaimana Allah hadirkan sosok Hajar ini, ya, Azar. Kemudian Nabi Ibrahim juga dihadirkan ya, untuk berdakwah, untuk senantiasa mengajak kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika Allah tegaskan di dalam Quran surah Maryam ini ayat 42 sampai 48 itu bisa kita baca, nanti Bapak Ibu bisa lebih menggali lagi maknanya, ya bisa dipahami lagi maknanya, bahwasanya ketika Nabi Ibrahim ini mengajak ayahnya Azar ini untuk ya beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang memperingatkan untuk tidak menyembah
berhala-berhala, karena Azar ini memang kita kenal dengan pembuat berhala. Jadi orang yang disegani, orang yang dihormati karena beliau ini adalah orang ya yang suka membuat berhala-berhala yang disembah ya ketika itu. Makanya banyak kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim ya berdakwah dengan logika, dimainkan logikanya ya. Ketika semua berhala yang kecil-kecil dihancurkan, kemudian disisahkan yang besar itu, kemudian kampaknya, kalau kita bisa katakan kampaknya yang buat menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu digantungkan di berhala yang besar. Ya, ketika Azar ini marah ya dengan Nabi Ibrahim ya, dan Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu adalah yang besar, maka Nabi Ibrahim bermain logika dengan ayahandanya, disuruh berbicara ayahnya kepada berhala yang besar ya. Dan mereka tahu orang-orang yang menyembah berhala ketika itu yang mereka sembah nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya ketika disuruh bicara sama Tuhannya yang mereka sembah, ya mereka kebingungan, ya, dan dipatahkan ya keyakinan mereka dengan dakwahnya Nabi Ibrahim. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat kepada kamu, tidak bisa memberikan bahaya ataupun manfaat kepada kamu? Bahkan ngomong saja, bergerak saja mereka nggak bisa. Nah itu adalah dakwah dengan logika yang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya mendakwahkan orang-orang ketika itu hanya dengan logika. Jadi nggak usah jauh-jauh, cukup dengan logika manusia. Bisa nggak mereka berpikir ya tentang hal-hal yang dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita lihat di kisah ini ya di ayat 42 sampai 48 ini ya, bagaimana Nabi Ibrahim ketika dihalang-halangi. Ya, ketika dihalang-halangi dakwahnya, ketika dibenci, dizalimi, ya. Di sini dijelaskan ketika Azar ini mengatakan qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Ya, Azar mengatakan, apakah kamu tidak senang, ya? Apakah kamu benci dengan Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Kemudian Azar melanjutkan, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliyah. Wahai Ibrahim, kalau kamu nggak berhenti untuk berdakwah, untuk mengajak kita semua, ya, mengajak aku, khususnya si Azar ini ngomong, ya, untuk dakwah, untuk ikut kepadamu, kepada keyakinanmu, ya, kalau kamu nggak mau berhenti, maka nanti kamu akan aku rajam, aku akan matiin kamu, ya. Wahjurni maliyah. Dan dia mengatakan tinggalkanlah aku dari dengan waktu yang cukup lama. Jadi Nabi Ibrahim diminta untuk meninggalkan ya Azar ayahnya. Kemudian kalau kita lihat ya ketika Azar sangat memusuhi dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sangat menzolimi ya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim sampai dibakar di lautan api yang begitu panas ya, karena Raja Namrud, kemudian juga dari ayahnya ini yang membuat ya Nabi Ibrahim sampai dibakar. Lihat bagaimana kebencian ayahnya kepada seorang anaknya. Tapi lihat bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ya, apa yang beliau balas ketika cacian, kezaliman ya, ataupun pembunuhan karakter ya, ataupun sesuatu kezaliman dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiyya. Ya. Nabi Ibrahim malah mengatakan salamun alayka, semoga Allah berikan keselamatan kepadamu wahai Azar, wahai ayah andaku, wahai pamanku. Sa'astaghfiru laka rabbi, ya. Maka aku akan senantiasa memohon ampun kepada Allah untukmu. Ya. Jadi artinya apa? Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita, sejahat apapun orang tua kita, ya, ketika misalkan ada sesuatu yang tidak senang, ya, yang tidak kita senangi, tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, ada sesuatu yang memang jauh dari harapan kita, ya, biarkan itu menjadi urusan kedua orang tua kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kita sebagai seorang anak, kita harus tetap berkata-kata yang baik, harus berbuat yang baik, ya, dengan akhlak yang baik. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua, ya, setelah Allah perintahkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Allah sandingkan perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah untuk tidak menyekutukan Allah, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang pertama, Allah perintahkan supaya kita tidak menyekutukan Allah, kita senantiasa patuh dan tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang kedua adalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan di ayat yang lain dijelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrik bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrik bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua kita memerintahkan kepada sesuatu yang memang bertentangan dengan ajaran kita, ya, melenceng dari ajaran syariat kita, fala tuti'huma. Allah tegaskan jangan ikutin keduanya atau salah satunya. Wa sahibhuma ma'ruf, akan tetapi kita tetap bermuamalah, ya, kita tetap berbuat baik dengan kedua orang tua kita. Walaupun tadi mereka memerintahkan sesuatu yang tidak baik, tetap kita tolak, tapi kita tolak dengan kata-kata yang baik. Kita tolak dengan akhlak yang baik, ya, dengan perilaku yang baik. Dan ini bisa dicontohkan, ya, Nabi Ibrahim ketika menjadi seorang anak. Ya. Nabi Ibrahim adalah sosok atau gambaran, ya, seorang anak yang soleh. Ya, makanya ketika Nabi Ibrahim menjadi anak yang soleh, ya, makanya nanti Allah balas tuh dengan Allah berikan 2 anak yang soleh. Ya, Allah lahirkan dari keturunannya 2 anak yang soleh. Ketika Nabi Ibrahim 1 anak yang soleh, Allah balas dengan 2 anak yang soleh, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam dan Nabi Ishak alaihissalatu wassalam. Ya. Itu yang pertama. Kemudian ketika sudah menjadi orang tua, ya, menjadi orang tua yang penuh dengan kasih sayang, ya, kepada anaknya, kepada keluarganya, ya, kepada anak dan istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sosok ayah orang tua yang penyayang dan bijaksana. Karakter ini terlihat ketika beliau mendapat wahyu, ya, dalam mimpinya beliau menyembelih, ya, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim ketika itu tidak langsung, ya, memaksakan, saya dapat wahyu nih, sini Ibrahim, sini saya potong, enggak. Ya. Artinya Nabi Ibrahim ketika mendapatkan wahyu yang ketika itu lewat mimpi, tetap Nabi Ibrahim tetap berdiskusi kepada anaknya. Artinya beliau tidak memaksakan kehendaknya. Ya, beliau tidak memaksakan keinginannya. Tetap beliau berdiskusi, tetap beliau ini berbincang, ngobrol sama anaknya. Ya. Makanya Allah abadikan di dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Walamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fangzur maza tara. Ini kalimat fangzur maza tara. Ini artinya maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ya. Falamma balagha ma'u sa'ya, ketika Nabi Ismail alaihissalatu wassalam ini, Nabi Ismail sudah mulai tumbuh dewasa. Ya, sudah mulai diajak untuk bisa berbicara, berdiskusi. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahu, saya memotong kamu, menyembelih kamu, wahai anakku. Fangzur maza tara. Ya, bagaimana pendapatmu, wahai anakku tercinta? Jadi ada diskusi di sana, ya. Ada dialog antara seorang anak dengan ayahnya. Dan kita lihat di ayat ini karena pendidikan keimanan yang luar biasa, pendidikan tauhid, ya, yang luar biasa yang sudah Nabi Ibrahim tanamkan kepada anaknya, maka anaknya tanpa banyak
ya panjang bicara, beliau mengatakan, Nabi Ismail mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahandaku tercinta, udah lakuin aja yang Allah perintahkan. Ya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayahandaku engkau akan mendapatiku menjadi termasuk bagian dari orang-orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ya kebijakan, ya, kemudian kasih sayang, kecintaan dari Nabi Ibrahim kepada anaknya Allah gambarkan dengan kalimat fangzur maza tara. Ya, dalam Quran Shafat ayat 102. Nabi Ibrahim tetap mengajak ngobrol, ngajak dialog, ngajak bicara. Ya. Jadi kebanyakan kita sekarang ya pokoknya harus ikutin kemauan ayahnya. Ya, tanpa kita ngobrol dulu, tanpa kita dialog dulu, ya, tanpa kita diskusi dulu. Ya. Jadi kebanyakan kita memaksakan kehendak kita, memaksakan keinginan kita. Padahal Nabi Ibrahim mencontohkan seperti ini. Ya, jadi sosok orang tua yang luar biasa. Ya, jadi bagaimana tantangan kita ke depan adalah kita senantiasa menanamkan keimanan dan ketauhidan kepada anak-anak kita, anak-anak keturunan kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, alimu auladakum, ya, as-sibahah war rimayah. Allah perintahkan kepada Nabi kita memerintahkan kepada umatnya, ya, untuk senantiasa ikut bagaimana sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan berkuda, kemudian dengan memanah, ya. Kemudian juga Rasulullah mengingatkan kita, ya, untuk memerintahkan, ya, orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya untuk sholat, ya. Wahum sab'a sinin, ya, ketika sudah 7 tahun diperintahkan, diingatkan, ya, untuk sholat. Ya, wadribuhum fil ashrah, ketika nggak mau sholat, ya, sudah 7, 8, 9 sampai 10 bahkan lebih, ketika nggak mau sholat maka boleh dipukul, tapi pukulannya adalah pukulan tarbiyah, ya, pukulan untuk pendidikan. Artinya ketika Rasul memerintahkan anak kita, ya, untuk kita perintahkan 7 tahun untuk sholat, berarti sebelum itu sudah kita persiapkan, ya, dari umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu sudah belajar, sudah mengenal huruf hijaiyah, ya, sudah mengenal atau menghafal sedikit-sedikit surat-surat pendek. Makanya mungkin mudah-mudahan umur 5 tahun, ya 6 tahun sudah banyak yang dihafal dari surat-surat pendek, kemudian juga sudah mulai membaca Iqra, sudah mengenal dari huruf hijaiyah, maka ketika umur 7 tahun, makanya Rasul perintahkan sholat. Jadi diharapkan sebelum umur 7 tahun ini, mereka sudah menghafal surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek yang lainnya, atau doa-doa. Ya, doa-doa yang kita baca ketika dalam sholat. Dan kita tahu bahwasanya ya memori atau hafalan anak kecil itu sungguh kuat. Makanya ketika kita ajarkan, itu luar biasa. Ya, cepat dan luar biasa, ya. Jadi sekarang Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bisa ingat dengan kedua orang tua kita, ya. Yang orang tuanya masih ada, alhamdulillah, yang mudah-mudahan bisa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ya, kita kasih, ya, sesuatu yang terbaik buat kedua orang tua kita. Yang udah nggak ada keduanya ataupun salah satunya, ya, yang bisa kita lakukan hanyalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bisa ingat kepada kedua orang tua kita. Pertanyaannya nanti adalah bagaimana 10-20 tahun lagi? Ya, apakah anak-anak kita ini bisa ingat dengan kita, dengan kedua orang tuanya ketika kita sudah nggak ada? Ya, apakah mereka mendoakan kita? Ya? Apakah mereka senantiasa ingat dengan kita, atau malah mereka lupa dengan kita? Ya, mereka hanya ngurusin harta warisan aja tanpa mendoakan kita. Nah, ini bagaimana dari sekarang kita bisa tanamkan pendidikan keimanan tauhid yang luar biasa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendidik anak dan istrinya. Ya, Nabi Ibrahim sosok anak, ya, dan orang tua yang luar biasa. Nabi Ismail sosok anak yang soleha, dan Siti Hajar, Siti Sarah
adalah sosok istri yang luar biasa, ya, ibunda yang luar biasa yang senantiasa patuh kepada suami dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim yang selanjutnya, hikmah yang selanjutnya adalah Nabi Ibrahim adalah sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Tadi saya bilang bahwasanya kita kadang-kadang kita suka ngaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang perbuatan kita, keseharian kita masih jauh dari yang namanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita masih menjadi hambanya hawa nafsu kita, menjadi hambanya syaitan, ya, menjadi hambanya kenikmatan duniawi kita, ya, dan sebagainya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita semua, ya, mengajarkan kita semua bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, dan kita menjadi hamba yang luar biasa di Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kutip dari kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, nama kitabnya adalah Nasaihul Ibad, ya, Nasaihul Ibad. Itu dalam makalah yang ke-11, ya, ketika Nabi Ibrahim Khalilullah ditanya dengan pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau sebagai kekasihnya, sebagai Khalilullah? Nabi Ibrahim menjawab, aku lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah selainnya. Ya. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Ya, patuh dan tunduk. Walaupun itu bertentangan dengan keinginannya, ya, walaupun itu bertentangan dengan hatinya, ya, kenikmatannya, kebersamaannya dengan keluarga, maka subhanallah, ya, ketika itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Ya, patuh dan tunduk, nggak ada tawar-menawar, nggak ada ngobrol-ngobrol lagi, nggak ada diskusi-diskusi lagi. Ketika itu perintah Allah, maka senantiasa patuh dan tunduk. Ya, itu dari bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kita ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian juga, ya, ketika ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim yang begitu luar biasa, ini juga menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kita menjadi hamba yang sebenar-benarnya ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hakikatnya kehidupan kita, ya, semuanya adalah ujian. Ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kematian dan kehidupan ini menjadi ujian buat kita semua. Allah jadikan ini buat kita sebagai ujian. Kekayaan, kepintaran, kecerdasan, pemahaman kita, kemudian kemiskinan, dan semuanya yang mungkin kita tidak enak, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat bagaimana para nabi dan rasul diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita saja yang diuji sebagai manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mencontohkan ketika diuji oleh Allah, ya, kita tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji oleh Allah, kita tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji oleh Allah, kita tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanyalah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Ibrahim, ya, ketika belum dikasih keturunan, ya, itu beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbi habli minas salihin. Ya, ujian yang berat. Baru dikasih anak, ya, pada umur usia kurang lebih 86 tahun. Ya, ketika sudah umur lanjut, ya, 86 tahun itu dari Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam itu sudah beranjak dewasa hampir 13 tahun, maka lahirlah saudaranya yaitu Nabi Ishak alaihissalatu wassalam dari rahimnya Siti Sarah. Ya, jadi ketika dilahirkan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dalam umur 86. Kemudian bedanya dengan
Nabi Ishak 13 tahun, berarti Nabi Ibrahim umurnya ketika itu kurang lebih 99 tahun. Ya, 99 tahun diberikan Nabi Ishak alaihi salatu wassalam. Ya. Berapa banyak ya mungkin diri kita sekarang ada yang belum diberikan keturunan, saudara kita, teman kita, tangga kita. Ya, kita berkaca kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, diujinya bukan setahun 2 tahun, tapi 86 tahun baru dikasih anak. Ya, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Makanya namanya adalah Nabi Ismail ya alaihi salatu wassalam. Isma artinya mendengar, Ya'il itu adalah artinya Tuhan. Jadi dalam bahasa Ibrani, Isma artinya adalah mendengar, kemudian Il itu adalah artinya Tuhan. Jadi Allah mendengar ya doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi begitu banyak ya contoh dari Nabi Ibrahim yang mengajarkan kita menjadi hamba yang senantiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Ibrahim yang ketiga yakin kepada Allah dan selalu berdoa, ya. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masih dalam kitab Nasaihul Ibad, ya karya Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya Nabi Ibrahim ini selalu yakin kepada Allah dan tidak pernah khawatir terhadap hal-hal yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikhtiar, tawakal, doa, minta sama Allah, kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak ya dari keyakinan tersebut banyak doa-doa yang diajarkan untuk kita semua, yang bisa kita terapkan, yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi doa minta keturunan yang soleh. Ya, minta sama Allah itu dalam Quran surah As-Saffat ayat 100. Ya Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, anugerahkanlah, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Kemudian doa agar anak keturunannya selalu mengerjakan sholat. Jadi tadi selain minta keturunan yang soleh, kita minta juga sama Allah ya dengan doanya Nabi Ibrahim supaya keturunan kita senantiasa mengerjakan sholat, senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya ada dalam Quran surah Ibrahim ayat 40 sampai 41. Ya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan salat dan juga keturunanku. Ya Allah ya Tuhanku, terimalah doaku, wahai Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin nanti di yaumil hisab. Kemudian juga doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya supaya negaranya, masyarakatnya ini menjadi negara yang aman, tentram, yang senantiasa sejahtera. Ya, makanya kita lihat bagaimana Mekah, Madinah itu makmur ya, kita lihat sekarang ya begitu sejahteranya walaupun di sana panas ya, padang pasir. Tapi itu karena keberkahan doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, beliau berdoa, itu diabadikan doanya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Ya wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri aman yang dilimpahkan penduduknya rizki dari buah-buahan. Ya, makanya di Saudi itu kan kita lihat ya apa aja ada, padahal negaranya ya kering, ya panas, ya padang pasir, tapi buah-buahan apa aja ada. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian doa agar amal kebaikan, ya amal perbuatan kita khususnya kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ya segala amal perbuatan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, karena
para jamaah semua, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nggak pernah tahu amalan ibadah yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berbuat sesuatu, kita melakukan sesuatu, kita beramal sesuatu, maka kita bantu dengan doa kita. Ya, jangan terlalu kepedean bahwasanya sholat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baca Quran kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak pernah tahu apakah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering ibadah aja nggak tahu ya apakah ibadahnya ini diterima oleh Allah ataupun tidak. Bagaimana orang yang nggak mau ibadah, orang yang nggak mau sholat, nggak mau ngaji, yang nggak mau puasa, nggak mau sedekah, ya, yang sering sholat, yang sering puasa, yang sering ngaji, yang sering sedekah aja mereka nggak tahu. Kita semua nggak tahu apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Ya, makanya kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah segala apa yang telah aku lakukan dari amal perbuatan aku, ya, perbuatan kami. Sungguhnya Engkau adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian hikmah yang selanjutnya yang Nabi Ibrahim ajarkan kepada kita, Nabi Ibrahim ini adalah sosok yang dermawan, yang suka bersedekah, yang suka berinfak sedekah, ya. Ini dijelaskan masih dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, dalam maqalah 11, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan Nabi Ibrahim itu tidak makan baik di waktu sore maupun pagi kecuali bersama tamu. Jadi harus ada tamu, harus ada orang yang bersama Nabi Ibrahim ketika beliau makan. Kemudian beliau selalu berjalan sejauh 1 mil atau 2 mil, ya, atau bahkan lebih untuk mencari orang yang akan makan bersama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, jadi subhanallah. Jadi Nabi Ibrahim ini selain mengajarkan kita untuk hablum minallah, Nabi Ibrahim juga mengajarkan kita untuk tetap ya hablum minan nas, ya, kita membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita menyambung hubungan baik dengan sesama manusia, ya, hablum minan nasnya. Ya, kita sambung tali silaturahim. Makanya Rasulullah memerintahkan kita silman qata'ak. Ya, silman qata'ak, sambunglah tali silaturahim dengan orang yang telah memutuskan tali silaturahim. Ya, kalau kita menyambung apa yang sudah tersambung itu biasa. Karena memang sudah tersambung. Tapi ketika sudah terputus, sudah terpotong, kita sambung, itu luar biasa. Ya, ketika ada orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Sesuatu yang biasa memang sudah seharusnya seperti itu. Tapi ketika ada orang yang berbuat kezaliman, ya, berbuat kesalahan kepada kita, ya, tapi kita balas dengan kebaikan, ya, sesuatu yang luar biasa. Ya, seperti tadi Nabi Ibrahim dengan Azar, dengan ayahnya atau paman, dibalas dengan kebaikan, sesuatu yang luar biasa. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lain menjelaskan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi tidak masuk surganya karena memutuskan tali silaturahim. Ya, artinya apa? Karena silaturahim ini adalah syiarnya Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, man habba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambahkan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini yang keempat tadi, ya, gemar bersedekah, gemar berbagi, apalagi di masa pandemi seperti ini. Alhamdulillah kemarin sudah pada kurban. Ya, jazakumullah khair, ya, dari kampus alhamdulillah kita ngerasain juga daging sapinya, ya, disponsori, dibawain oleh Asmi Jack, ya. Alhamdulillah jazakumullah khair Bapak Ibu semua yang sudah berkorban, mudah-mudahan dibalas dengan kebaikan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya, tadi menyambung tadi doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, ya, tentang mencintai tanah air dan berdoa semoga, ya, kampung kita, negara kita, masyarakat kita senantiasa aman, damai, sejahtera. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini,
boleh kita banyak-banyak berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, dalam Al-Quran tercatat ada 2 kali ya doa Nabi Ibrahim yang beliau panjatkan kepada Allah untuk ya masyarakatnya, untuk negaranya, ya, untuk lingkungannya, untuk tanah airnya supaya aman dan damai, ya, supaya aman dan damai dan sejahtera. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat tadi. Ya. Bahwasanya ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sejahtera dan berikanlah rezeki karunia dari buah-buahan. Al-Baqarah 126. Kemudian di Ibrahim ya, Quran surah Ibrahim ayat 35. Rabbi ja'al hadzal baladan amin. Ya Allah jadikanlah ya negara ini, masyarakat ini, wilayah ini adalah tempat yang penuh dengan keamanan, ya, penuh dengan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai tanah air. Ya, ulama-ulama kita ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian juga Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mengajarkan kita bahwasanya tentang hubbul watan minal iman, tentang bagaimana mencintai tanah air, bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibrah yang terakhir, ya di sini yang ke-6, walaupun masih banyak ibrah pelajaran hikmah yang bisa kita ambil. Yang ke-6 ini Nabi Ibrahim mengenalkan dan mengajarkan hakikat seorang hamba yang lemah dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dapati kisah ini di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 89. Bapak Ibu semua kalau baca ayat ini penuh dengan ketenangan, ya, penuh dengan ya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran dirinya akan kita hanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah bisa kita resapi. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ya dalam ketika mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita ini hanya adalah hamba yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Ya, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yud'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. والذي يميتني ثم يحيين والذي أطعم أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لسانا صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنات النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jadi Bapak Ibu semua nanti bisa membaca ya ayat ini, misalkan ketika kita sedang sholat, ketika kita mengucapkan atau baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Tuhan semesta alam. Kita bayangkan ketika kita menyebutkan Rabbul Alamin itu, bagaimana nikmat Allah yang begitu besar yang Allah berikan buat kita, dan kita hanya makhluk yang lemah, ya, hamba yang dhaif di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika ego kita lagi tinggi, ketika kita merasa paling pintar, ya, ketika kita merasa segalanya, ya, merasa kaya, merasa pintar, merasa segalanya, lihat bagaimana apa yang dikatakan oleh sang Khalilullah, ya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tetap merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Ya, Allah yang menciptakan aku, fahuwa yahdin. Kemudian juga Allah lah yang memberikan petunjuk, ya, kepada kita semua. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Allah yang memberikan makan dan memberikan kita minum. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan kita semua ketika kita sakit. Terkadang kita kalau lagi sakit, ya, nyalahinnya Allah, ya. Tapi kalau sudah sembuh kita lupa sama Allah. Ketika lagi sakit dibilang ujian ini, sakit ini ujian dari Allah. Lagi diuji nih sama Allah.
lagi diingetin sama Allah. Tapi kalau udah sembuh lupa sama Allah, ya dia ketika ditanya gimana sakitnya, udah enakan kemarin habis dari dokter, ya udah enakan, udah mendingan kemarin habis berobat. Ya, padahal dokter obat hanyalah sebagai perantara. Dia lupa kepada sang penyembuh yang menyembuhkan kita semua. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya, ketika kita sakit, ya kita semua diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kita kemudian menghidupkan kita. Kenapa mati dulu? Ya, baru hidup, ya. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Allah yang mematikan kita kemudian menghidupkan kita. Karena awalnya manusia, kita semua makhluk itu, makhluk Allah Subhanahu wa taala, awalnya kita semua adalah enggak ada. Ya, kita semua enggak ada. Lalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti dimatikan lagi, ya, kemudian nanti dihidupkan lagi. Ya, jadi 2 kali kita dihidupkan, 2 kali kita dimatikan. Walladzi at'amu ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan ampunannya buat kita. Ya. Maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, maghfiratullah ausa, ya, lebih luas dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikanlah kami hikmah. Ya, berikanlah kami hikmah dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang saleh. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang saleh. Ya. Setiap kejadian, setiap peristiwa Allah berikan hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi jangan kita bilang bahwasanya mudah-mudahan ada hikmahnya, enggak. Tapi pasti ada hikmahnya. Setiap kejadian, peristiwa pasti ada hikmahnya. Ya. Jadi yang kita katakan adalah semoga kita bisa ambil hikmahnya. Jadi yang kita katakan bukan semoga ada hikmahnya, enggak. Tapi semoga kita bisa ambil hikmahnya. Karena semua kejadian, peristiwa pasti ada hikmahnya. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang ahli hikmah, yang senantiasa mengambil hikmah. Dan kemudian kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh. Ya, karena orang-orang yang soleh nanti di hari akhir ini bisa menjadi syafaat buat kita, bisa nolongin kita dengan atas izin Allah dan atas izin Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang senantiasa bertutur kata yang baik, ya, kepada orang-orang, kepada orang lain. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Nabi Ibrahim berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, ya. Jadi Nabi Ibrahim Khalilullah masih minta juga, masih memohon juga untuk dimasukkan ke dalam surga. Terkadang kita udah banyak maksiatnya, udah banyak lupanya, nggak minta-minta, ya, ataupun kebanyakan mintanya tapi ibadahnya enggak, ya. Kemudian selanjutnya doa Nabi Ibrahim, waghfir li abi innahu kana minadh dhalin, ya. Tetap berdoa. Ya, tetap berdoa Nabi Ibrahim untuk ayahnya, untuk orang tuanya, mudah-mudahan diampuni, ya. Karena termasuk orang-orang yang sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika Nabi Ibrahim, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdoa untuk kakeknya, ya, untuk paman-pamannya yang kafir itu, Nabi Muhammad dilarang. Jadi nggak boleh kita memohon ampun orang-orang yang sudah kafir di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, dilarang kita untuk memohon ampun, ya, kepada Allah untuk mereka. Kemudian doa Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan jangan hinakan, ya, jangan hinakan kami
nanti ketika hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, ketika di mana hari itu tidak ada lagi manfaat guna harta anak keturunan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang suci. Yang menghadap Allah dengan harta yang sudah didapatkan dari jalan yang halal dan diinfakkan, dihabiskan dengan jalan yang halal, mendapatkan keturunan, ya, diajarkan tentang ketauhidan, keimanan, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, punya harta, punya jabatan, punya kedudukan, digunakan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan para jamaah semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta, mudah-mudahan ya kita bisa mengambil ibrah, bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita, ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, sampai beliau memang disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para anbiya, ya. Tadi dari keturunan Nabi Ishak alaihissalatu wassalam, ya, muncul para nabi yang lain, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Kemudian dari keturunan Nabi Ismail, ya, lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya dan juga para jamaah semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini ada yang bisa ditanyakan atau didiskusikan. Saya kembalikan kepada Pak Oman. Mas Edi, sudah muncul Mas Edi? Atau ada Pak Ustadz ya. Andri, silakan. Saya mau bertanya Pak Oman. Ya, silakan, Mister. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Azmi. Termatikan itu suaranya. Oh ya, oke, kedengaran? Kedengaran, masuk. Ya, makasih. Mohon maaf ya, ini menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan kita mengambil pelajaran ibrah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita melihat dari pemaparan tadi bahwa ada tiga titik atau tiga subjek di sini kita bisa lihat, yaitu Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ayah kandungnya yaitu Azar, dan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Nah, di sini Nabi Ibrahim ini kalau kita lihat ini merupakan sosok atau hamba Allah yang terbuka dan kritis. Karena ia lahir dari keluarga penyembah berhala, tetapi dia tidak begitu saja menerima apa yang dilakukan oleh kebiasaan keluarga beliau alaihissalam. Betul. Ya kan? Nah, ayahnya Azar. Tapi yang pernah saya baca, ayahnya Azar, di dalam riwayat lain itu nama asli ayahnya Tarah ya, walaupun masih ada perbedaan ini ya. Nah, di sini itu kan ayahnya itu kan penyembah berhala, Ustadz ya. Artinya Ibrahim itu sudah mengingatkan, tetapi ayahnya itu tetap tidak mau, atau pamannya ini. Nah, kemudian yang saya pernah tahu itu di dalam Quran surah Yunus ayat 99 sampai 100 itu, bahwa kalau Allah berkehendak, itu semua manusia di muka bumi ini beriman. Kemudian manusia di situ juga tidak mempunyai hak untuk membuat manusia itu beriman. Karena apa? Karena imannya seseorang itu hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Nah, ini hampir sama peristiwanya dengan paman Nabi Muhammad SAW yang katanya juga wafat dalam tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana peran nabi-nabi ini, Ustaz? Apakah nabi-nabi ini hanya menyampaikan istilahnya ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Jadi semacam, kalau saya lihat semacam ada jadi orang yang tidak beriman itu bukan salah dia gitu loh. Jadi ini karena tidak dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menanggapi pendapat seperti ini, Ustaz? Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Pak Oman? Langsung aja Pak Oman. Silakan langsung dijawab aja Ustaz. Oh ya. Jadi subhanallah tadi banyak sebenarnya kisah atau hikmah yang bisa kita ambil. Tadi salah satunya kita bisa kritis ya. Makanya tadi firman Allah Subhanahu wa taala wa in jahadaka ala an tusyrik bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma ma'rufa. Kalau ada orang tua, orang yang lebih tua ya memerintahkan kita kepada sesuatu yang mengingkari ya perintah Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan ikutin mereka. Wasahibhuma ma'rufa, tapi bergaullah ya, bermuamalahlah dengan baik, dengan kata-kata yang baik, dengan perilaku yang baik. Ya. Dan tadi sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ketika ayahandanya atau pamannya, kemudian juga pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kakeknya, semua dalam keadaan kekafiran ya. Karena apa? Karena sudah diutusnya ya para rasul dan para anbiya. Ya, sudah ada yang menyampaikan. Makanya memang di Quran surah Yunus itu ayat 99 sampai 100, memang hidayah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam surah Al-Ghasyiyah itu fazakir innaka anta muzakkir. Fazakir ya, bahwasanya tugas seorang nabi dan rasul adalah hanya mengingatkan. Ya, fazakir innaka anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Ya, jadi tugas rasul para anbiya hanya mengingatkan, lasta alaihim bimusaitir. Jadi enggak ada hak ya nabi dan rasul untuk memaksa orang tersebut untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat yang lain dijelaskan la ikraha fid din. Ya qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Fama yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya, la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama Islam. Ya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah terlihat ya, telah muncul suatu cahaya ya. Itu bisa kita lihat cahaya ya daripada kezaliman, daripada kegelapan yang Allah sudah berikan kepada kita. Artinya bahwasanya ketika memang sudah sampai ya risalahnya kepada kita, dakwahnya kepada kita, makanya manusia tadi diberikan akal ya, diberikan pikiran, diberikan hati ya, fa'tabiru ya ulil absar laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Ya, Allah tegaskan banyak cerita, banyak kisah yang bisa menjadi pelajaran buat kita ketika kita sudah diberikan akal pikiran, ketika kita sudah diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa ya, kita bisa ambil hikmah semuanya. Artinya walaupun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, manusia tetap harus berusaha untuk menggapai hidayah tersebut. Ya, karena kita berinteraksi, kita punya akal, kita punya hati, kita punya perasaan, kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang kebaikan, mana yang kemaksiatan. Ya, makanya nanti nggak ada alasan lagi. Ya, ketika di yaumil hisab, ya, ketika di yaumil hisab nggak ada alasan lagi karena dakwah sudah disampaikan. Ya. Dan Allah sudah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan akal semua, fasilitas sudah diberikan semua. Maka ketika kita masih meninggal dalam keadaan kekafiran, dalam ingkar kepada Allah, ya, dan nanti ketika yaumul hisab tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi sesuatu yang diingkari. Ya, karena kita semua mengakui bahwasanya semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tugas kita, ya. Makanya tugas kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita banyak mengambil pelajaran ya. Organisasi kita, organisasi terbesar Muhammadiyah, banyak mengambil pelajaran dari Ali Imran ayat 104 dan 110, dari soal Ma'un, banyak sekali ya tentang berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Urusan nanti dapat hidayah, urusan nanti dia berubah ataupun tidak, itu urusan Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan, yang penting sudah kita ajarkan, sudah kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Barangkali Paman, saya Paman. Silakan. Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Awas ketiban itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ada pertanyaan yang sangat mengganjal dalam pribadi karena kita juga termasuk orang-orang yang doib, orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang mungkin di mata Allah kita belum banyak beribadah, belum banyak kita punya amal banyak di hadapan Allah. Mungkin kita salah satu orang-orang yang yang kata Ustaz tadi belum tentu amal ibadah kita, tapi kita bersuudzon pada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan Allah terima. Amin. Tapi yang saya mau ambil bagaimana sikap kita sebagai orang tua. Orang tua di sini adalah kita punya anak, punya istri, dan punya tetangga. Bagaimana kita menyikapi? Karena kelemahan hati kita, kelemahan agama kita yang kita punya, bahwa kita doib dalam beragama, agama pun kita minim. Bagaimana menyikapi di sekeliling keluarga kita yang umpamanya tadi Ustaz katakan anak durhaka, istri durhaka, yang tadi orang tua pun durhaka. Bagaimana kita menyikapinya aja dulu di lingkungan apa kita, seperti apa menyikapi ini. Karena minimnya kita dalam beragama itu agak minim. Gimana menyikapi itu Pak Ustaz? Dalam sikap kita berkeluarga, menghadapi anak yang kurang banyak ibadah, yang kita seperti apa yang sesuai dengan tuntunan Nabi Ibrahim itu. Kalau Nabi Ibrahim berdoa, kita udah capek berdoa tetap aja tambeng. Gimana sikap kita gitu? Iya. Gitu aja Ustaz, sikap kita. Gitu. Ya, jadi subhanallah, sebenarnya kita semua kepala keluarga menjadi tanggung jawab yang luar biasa, ya. Punya tanggung jawab yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah perintahkan buat kita semua, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah tadi bahwasanya kita sudah mencontohkan. Jadi Nabi Ibrahim ini mencontohkan kepada keluarganya. Jadi bukan sekedar memerintahkan. Karena kebanyakan kita sekarang merintah tapi nggak bisa mencontohkan. Ketika merintah buat sholat, tapi kitanya masih nonton Ikatan Cinta misalkan. Kitanya masih nonton nonton gosip misalkan. Atau nonton yang lainnya masih megang HP ataupun yang lainnya. Diadin dong. Open ya Pak? Pak Ustadz, kalau saya kan nguping aja Pak, kedengeran aja. Saya juga nguping Pak. Ikatan Cinta doang taunya. Ya, jadi subhanallah. Tadi ya contoh yang luar biasa ya, telah kita ajarkan, kita ingatkan, kemudian kita contohkan juga ya, kalau bisa biar lebih harmonis lagi, misalkan dalam seminggu misalkan 2 hari atau 1 hari kita kumpul, kita ngaji bareng ya. Misalkan hari Minggu ketika Bapak Ibu lagi ada waktu luang, pada maghrib sampai Isya, usahakan dalam seminggu itu kita ngaji bareng-bareng. Kita mau bacaan kita masih jelek ataupun belum bagus, nggak apa-apa. Yang penting kita baca bareng, ya. Atau kita saling tadi tadarus seperti kita ngaji tadi bersama keluarga. Ya itu sebenarnya kalau menurut saya sih wajib, ya wajib. Jadi setiap minggu minimal 1 hari atau 2 hari kita luangkan waktu kita bersama. Jadi selain contoh-contoh yang lain, kita nyontohin sholat, kita ngingetin sholat, ya. Kita nyontohin yang lain, bersedekah, misalkan Bapak Ibu ke minimat kan, misalkan ada kembalian, kemudian ada kotak amal. Biasanya anak-anak seneng tuh, ya. Dia pengen masukin duit kembalian tersebut atau duit yang kita punya, ya dia minta buat dimasukin ke kotak tersebut. Nah, itu bagian dari pembelajaran, bagian dari contoh yang bisa kita lakukan. Tapi intinya tadi, bagaimana supaya tambah harmonis, ya, itu coba bisa dipraktekkan Bapak Ibu semua. Pokoknya dalam seminggu, ya minimal 1 hari, atau kalau bisa 2 hari, luangkan waktu, ya dari maghrib sampai Isya kita ngaji bareng, ya. Atau Bapak Ibu bisa ngasih wasiat, janganlah ya setelah ngaji, ya supaya kita ini ya bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya,
seperti kisah Nabi Ibrahim ini bisa kita ajarkan, ya, bisa kita kenalkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana ya kisahnya Nabi Ismail, ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak alaihissalatu wassalam. Jadi tanggung jawab buat kita memang tanggung jawab yang begitu besar, khususnya kepala keluarga, istri yang solehah, patuh dan tunduk kepada suami, anak yang soleh dan solehah patuh kepada kedua orang tuanya, kemudian kepala keluarga, ya kita semua patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semua ya pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya anak-anak ini mereka punya hak, ya, punya ayah yang soleh, punya ibu yang solehah, itu mereka punya hak untuk diajarin baca Al-Quran semuanya. Makanya kita belajar baca Al-Quran, kita senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran kita, memperbaiki pemahaman keislaman kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak Rama? Mudah-mudahan bisa memuaskan ya. Sudah memberikan contoh, sudah berdoa, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Masih belum salat juga, yang terakhir disopet Pak Rama. Siap Pak Oman, ya, baik ya. Barangkali masih ada atau cukup kayaknya Pak Oman cukup. Cukup. Silakan Pak Ustadz, barangkali yang disampaikan ada sahibul hajat. Ustadz Andri, monggo. Ustadz Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian kita. Nanti bisa berlanjut di grup WA kalau misalnya masih ada pertanyaan karena menarik masalah keluarga dan sebagainya. Secara waktu dan sebagainya yang mengharuskan kita untuk mengakhiri daripada perjumpaan kita. Mungkin sebelum diakhiri ada sambutan pun ada dari Ibu Ketua, kami silakan kepada beliau. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Andri, Ustadz Tuman ya. Alhamdulillah menemani kita dari awal mengaji dan juga mendampingi kita membetulkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Nah, itu tentunya yang kita harapkan ya. Jadi metode seperti inilah yang mungkin nanti siapapun yang membimbing teman-teman ketika ada yang menemukan kesalahan, tidak hanya mendengar saja, tapi baiknya memang membetulkan ya, itu kewajiban kita semua tentunya. Ya, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Kita dengarkan aja dulu mungkin ya.
Ya, alhamdulillah kita sama-sama sudah mendengarkan azan ya. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, insya Allah hari Senin ya, tanggal 2, hari Selasa ya, 2 sampai 4, 2 sampai 5 selama 4 hari berturut-turut, Kodam bersama STIM Muhammadiyah Jakarta akan melaksanakan vaksin ya untuk keluarga besar Sivitas Akademik STIM Muhammadiyah Jakarta maupun masyarakat umum, dan tidak ada batas minimal vaksin. Silakan bagi teman-teman keluarganya yang belum vaksin, kita ikhtiar ya, bersama-sama kita maksimalkan ikhtiar. Tentunya tidak hanya menjaga kesehatan saja, tapi juga melalui vaksin ya, dan itu salah satu syarat ketika kita bepergian. Dan pernah saya mengalami ya, saya saat ke kampus itu saya kena razia, saya nggak punya kartu vaksin, saya disuruh muter ya, saya disuruh muter. Nah, kenapa saya nggak punya kartu vaksin? Karena waktu saya bersama Bu Peggy dan teman-teman di hari pertama ke rumah sakit itu saya tidak lolos screening ya. Karena tidak memungkinkan untuk divaksin. Namun setelah saya mendapat surat diperiksa secara general check up itu diperbolehkan, dan saya sudah bawa suratnya, ternyata nama saya masih gantung di rumah sakit YRC ya. Sampai saat ini saya belum berhasil untuk vaksin, dan insya Allah nanti di STIM Muhammadiyah Jakarta hari Senin ya, tanggal 2 Agustus sampai dengan hari Kamis itu ada vaksin ya untuk Sinovac. Mudah-mudahan tidak salah informasinya. Besok insya Allah kita akan rapat dengan Kodam. Kemudian hal yang kedua, kita mendapatkan surat cinta ya dari Kemendikbud melalui LLDikti terkait dengan kepangkatan dosen. Ada sekitar 9 dosen kita yang memang diprioritaskan untuk mengurus kepangkatan. Nah, khususnya yang belum punya kepangkatan seperti Pak Asmi, kemudian Bu Wenti sedang proses ya, dan teman-teman dosen lainnya, Pak Soma juga, agar segera mengisi sijalinya untuk proses kepangkatan, khususnya yang belum memiliki kepangkatan jabatan fungsional akademik. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk himbauan kepada teman-teman dosen yang belum lanjut studi S3 agar segera mendaftarkan dengan beasiswa Kemendikbud ya, dengan beasiswa Kemendikbud. Kalau memang sudah tidak bisa tidak mendapatkan beasiswa Kemendikbud, baru bisa mengajukan ke STIM Muhammadiyah Jakarta dengan pertimbangan kondisi keuangan di institusi kita. Itu yang hal-hal yang ingin saya sampaikan, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang selalu istiqomah ya, senantiasa menyisihkan waktunya untuk kita bersilaturahim, untuk kita terus thalabul ilmi ya, dalam kesempatan di hari Jumat yang mulia ini tentunya. Itu saja mungkin Pak Ustadz Andri dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Nasrullah Fatum Qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah arahan dan juga informasi yang disampaikan oleh Ibu Ketua kita, Ibu Dr. Lela Nurlewati. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil daripada informasi tersebut untuk bisa kita laksanakan. Bapak Ibu, karena di penghujung waktu juga, sebelum kita tutup, mari kita bahas. Pertama, ada pesan dari bidang 3 ini untuk senantiasa kita memohon kehadirat Allah supaya anak-anak yang mendaftar di PMJ mudah-mudahan diberikan arahan dan diberi petunjuknya oleh Allah SWT untuk bisa mendaftar ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Jakarta, dan segala program yang dicanangkan ya, dari PMB ini mudah-mudahan juga Allah berikan kelancaran dan kesuksesan untuk bisa memberikan informasi kepada calon-calon para mahasiswa baru di sekolah kita. Yang kedua, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang kurang sehat, Allah berikan sehat walafiat, yang masih kurang sehat, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang
ketiga buat kita semuanya, Sivitas Akademika Muhammadiyah, baik para dosen, pimpinan, karyawan dan sebagainya, mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan, rahmat serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Sabi'il Masani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, karena berkata dan Ya nasta'in ihdinas siratal Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Mudah-mudahan segala niat baik kita dan munajat kita dibarengi dengan di sujud-sujud kita, di doa-doa kita setiap harinya, mudah-mudahan Allah ijabah segala niat baik kita. Dan sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam majlis Zoom-nya. Mudah-mudahan ini tetap istiqomah, dan nanti rencana ada program untuk pengembangan diri dalam baca Al-Quran ya. Mungkin masih diprogramkan, mungkin apa setiap Jumat pagi per kelompok nanti dibagi-bagi 5 orang, jadi supaya lebih intensif, saya kira seperti itu. Ini dengan maksud dan tujuan agar supaya ya pengembangan diri di dalam baca Al-Quran. Ya, daftar dong. Supaya TMJ bertadarus istilahnya. TMJ bertadarus. Jadi nanti saya, Pak Ustaz Roh dan Ustaz Rojali akan ya menemani lah. Bukan membimbing, tapi menemani bacaan para Bapak Ibu di Jumat pagi kah, apa di Kamis pagi kah, habis subuh jam 5 sampai jam 6 ya, atau setengah 7 lah, jam 5 lewat seperempat sampai jam setengah 7. Saya kira seperti itu. Ini baru rencana, dan insya Allah habis UAS anak-anak insya Allah kita akan jalankan. Amin. Demi dan maksud tujuannya agar supaya ada peningkatan lah, supaya ada keberkahan tersendiri juga nanti di kalangan TMJ kita ya. Jadi kalau misal Jumat tetap kita jalankan ya, tetapi lebih intensif lagi nanti per kelompok ya. Jadi per kelompok mungkin 5 orang ataupun 10 kan, berapa orang apa namanya para dosen ini 30-an orang ya, nanti bisa kita kelompokkan gitu masing-masing ya, di bawah asuhan oleh sahabat-sahabat kita Masyaikh Kiram, Ustaz Gali, Ustaz Abdurrahman dan sebagainya. Saya kira itu bagi informasi. Jangan galak-galak ya, Tat ya. Galakin aja kalau Pak Dayat nggak bisa galakin aja biar lari. Iya, dulu saya dicambuk mulu, saya nggak bisa deh akhirnya. Kebecut. Ya, pakai nyabuk ya Pak Ustaz. Pakai pinter-pinter. Iya, dicambuk mulu akhirnya pindah-pindah terus ngajinya nggak bisa-bisa jadinya. Siap. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf selama ini saya telat juga untuk menghadiri karena memang masih berjalan khutbah Jumat dan sebagainya. Tapi dengan maksud dan tujuan yang lain nanti insya Allah kita akan benahi bersama-sama. Baik, kita akhiri pengajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukur kepada Al-Mukarram Ustaz Abdurrahman Rojali yang sama-sama Ustaz bimbing hari ini, berikan materi, dan para dosen khususnya Ibu Ketua Dr. Laila Melawati, mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. 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 Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tan. Sampai jumpa lagi. Pak Ibu semua. Terima kasih ya. Semua sama-sama Ibu. Bapak Ibu dosen. Sama-sama Bapak Ibu semua karyawan. Ayo Pak Dayat, kita jadi laki-laki soleh, sholat. Sholat. Para Mayuli udah hilang tuh. Sholat di masjid biar jadi laki-laki soleh, jangan soleha ya. Soleha. Yaudah ya, yuk. Pak Ridwan mau kemana lagi tuh, Covid? Ya, assalamualaikum. Nge-grab dulu sebentar, Pak. Ada yang narik nih.